Baik, perkenalkan nama saya Kade Intan Dwi Lestari dengan NIM 21110310081 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan yang berharga ini, kami bersama-sama akan memaparkan terkait konsep sumber belajar, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Namun kali ini terfokus pada fungsi dari sumber belajar itu sendiri. Ternyata masih ada banyak yang masih sangat awam tentang konsep sumber belajar. Namun tidak sedikit juga dari kita yang telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana ya cara kita untuk mengetahui lebih dalam terkait konsep sumber belajar itu? Mari kita simak di sesi berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Ayu Inatriarsita Dewi dengan NIM 2111031537537 dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan manggil sayang. Perkenalkan, nama saya Ikomang Andi Suryawan dengan NIM 21110310042 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jalan-jalan ke pasar Banyu Asri, perginya bersama si Yanti. Astungkare Mesari, sampai jumpa di materi saya nanti. Bye. Halo semuanya, perkenalkan saya Ikomang Agus Sukadana dengan NIM 211031397 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di kelompok 4 ini berkontribusi dalam tim dalam membuat konsep dalam mengembangkan bahan ajar berupa audio visual yang berupa berbasis AI. Perkenalkan, nama saya NMG Fasya Bujangga dengan NIM 2012021132 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini, kelompok kami akan membahas topik yang sangat menarik tentang konsepsi sumber belajar, yang meliputi penjelasan tentang pengertian sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan fungsi sumber belajar. Kami berharap presentasi kami tidak hanya memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang konsepsi sumber belajar, tetapi juga menginspirasi Anda untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif di masa depan. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya menyebutkan subbab dari presentasi kami. Yang pertama adalah pengertian sumber belajar, yang kedua adalah jenis-jenis sumber belajar, yang ketiga adalah manfaat dari sumber belajar, dan yang terakhir adalah fungsi dari sumber belajar. Saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan tentang pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber yang digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar, seperti orang atau yang biasa kita sebut dengan pendidik, kemudian data, yaitu bahan atau materi belajar, kemudian ada lingkungan, yaitu tempat berlangsungnya proses belajar, kemudian ada metode, yaitu cara atau teknik yang diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah media, yaitu alat yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Pentingnya sumber belajar ini harus tercermin dalam tindakan nyata. Faktor atau komponen seperti perkembangan teknologi, nilai-nilai budaya, keadaan ekonomi, serta keadaan pemakai sangat mempengaruhi sumber belajar tersebut. Dan jika digunakan dengan tepat, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sumber belajar menjadi krusial dalam membangun landasan pendidikan yang berkualitas. Presentasi akan dilanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis sumber belajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis sumber belajar. Menurut AECT, Association of Education and Community Technology, mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama pesan. Pesan yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data.
Contohnya yaitu isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal maupun dalam pendidikan informal. Yang kedua, orang, yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya yaitu guru, dosen, tutor, siswa, pemain, pembicara, instruktur, dan penatar. Yang ketiga ada bahan, yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software atau perangkat lunak, yaitu contohnya buku, modul, majalah, bahan pengajar, transparasi, film, video, pita audio atau kaset audio, film strip, dan sebagainya. Yang keempat ada alat, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut dengan hardware atau perangkat keras, contohnya proyektor slide, proyektor film strip, proyektor, monitor, televisi, monitor, komputer, kaset, dan lainnya. Yang kelima, teknik. Dalam hal ini, teknik diartikan sebagai prosedur yang runtuh dan acuannya yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan. Belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pembelajaran. Contohnya itu belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar secara berkelompok, simulasi, diskusi, ceramah, problem solving, tanya jawab, dan sebagainya. Yang keenam yaitu lingkungan, yaitu situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah, studio, rumah rapat, museum, taman, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan non-fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat kegaduhan, lingkungan belajar, dan cuaca. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya mendapatkan materi yaitu manfaat sumber belajar. Nah, pengertian manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah guna atau faedah, laba atau untung. Nah, sumber belajar mencakup berbagai bentuk materi, media atau perangkat yang dijadikan sarana untuk meraih pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memperluas pemahaman baru dalam berbagai bidang dan disiplin. Adapun berbagai manfaat sumber belajar sebagai berikut, yaitu yang pertama, akses pengetahuan yang luas. Dengan adanya sumber belajar yang beragam, individu diberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga seni dan humaniora. Ini mungkin mereka akan menjelajahi topik-topik baru tidak pernah mereka telusuri sebelumnya, membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia, lingkungan di sekitar mereka. Sumber belajar menjadi jendela ataupun pintu yang membuka wawasan yang luas, memungkinkan individu untuk terlibat dalam eksplorasi pengetahuan yang luas tak terbatas. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan yang beragam. Sumber belajar tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan beragam keterampilan melalui berbagai aktivitas seperti membaca, berdiskusi, melakukan latihan, dan mengikuti proyek praktis. Individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membaca, menulis, berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama secara tim, serta beragam keterampilan lainnya.
Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Nah, salah satu manfaat utama yang ditawarkan oleh sumber belajar adalah fleksibilitas yang dimilikinya. Tak peduli apakah itu berupa buku cetak, video online, podcast audio, ataupun kursus daring, sumber belajar memberikan keluasan bagi individu untuk mengatur waktu dan tempat belajar sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pribadi mereka. Dengan demikian, pembelajaran dapat terjadi tanpa terikat oleh batasan waktu dan lokasi, memungkinkan akses yang lebih mudah dan nyaman bagi para pelajar. Kemudian yang keempat, peningkatan daya ingat dan retensi informasi. Sumber belajar yang tersusun secara cermat dan menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang efektif memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan daya ingat dan retensi informasi dengan memanfaatkan repetisi yang sesuai, penyajian materi yang menarik, serta penerapan beragam metode pembelajaran. Individu dapat menguatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajarinya. Kemudian yang kelima ada pemberdayaan pendidikan dan pengembangan diri. Nah, sumber belajar memberikan kesempatan bagi individu untuk mengendalikan arah pendidikan mereka sendiri, serta mengembangkan potensi pribadi dan profesional mereka. Dengan kemudahan akses ke sumber belajar yang relevan, individu memiliki keluasan untuk mengejar minat pribadi mereka, menetapkan dan mengejar tujuan karir, serta berkomitmen untuk belajar serta berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Ini memberikan kontrol yang lebih besar atas perjalanan pendidikan dan perkembangan pribadi, serta membuka pintu untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan yang dilaluinya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan manfaat dari nomor 6 sampai nomor 10 oleh rekan saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Manfaat sumber belajar yang keenam yaitu peningkatan kualitas hidup. Pemahaman dan keahlian dari yang diperoleh berbagai sumber belajar memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh, hingga kemajuan dan jalur karir dan interaksi sosial hasil dari proses pembelajaran yang terus-menerus sangatlah signifikan. Yang ketujuh ada pengembangan karir dan peluang kerja. Dengan memanfaatkan sumber belajar yang sesuai, individu memiliki kesempatan untuk memperkaya keterampilan dan wawasan mereka yang selanjutnya dapat membuka jalan peluang karir yang lebih baik serta meningkatkan fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Yang kedelapan ada inovasi dan kreativitas. Dengan adanya beragam sumber belajar potensi untuk membangkitkan inovasi dan kreativitas menjadi semakin besar dengan tekun mengeksplorasi gagasan-gagasan baru dan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Seorang dapat mengasah kemampuan pemikiran kritis dan kreatif mereka. Hal ini membantu dalam mengembangkan gagasan-gagasan baru yang orisinal serta menawarkan solusi yang inovatif dan tantangan yang kompleks yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kesembilan ada pembangunan kompetensi digital. Di zaman digital seperti sekarang, sumber-sumber pembelajaran juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan digital yang esensial. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dibutuhkan untuk di era sekarang, yaitu era digital. Yang ke-10 ada peningkatan komunikasi dan interaksi sosial. Dengan terus-menerus melibatkan dalam proses belajar, seorang dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasinya dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Aktivitas seperti ini, diskusi, kerjasama, dan pertukaran ide dalam situasi pembelajaran dapat memperkaya keterampilan interaksi dan membantu dalam memperluas jejaring sosial mereka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan fungsi dari sumber belajar. Jadi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya terkait jenis-jenis dan manfaat dari sumber belajar, yang tidak kalah penting harus kita ketahui adalah fungsi dari sumber belajar itu sendiri. Mengapa sumber belajar itu menjadi penting? Nah, di sini kita bisa melihat di mana sumber belajar itu berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih menggali pengetahuan dan memperluas wawasan mereka dalam berbagai
materi seperti buku, narasumber, tempat, dan segala hal yang dapat meningkatkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Fungsi lain dari sumber belajar yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Jadi, produktivitas dalam pembelajaran dapat kita tingkatkan dengan menggunakan sumber belajar, di mana sumber belajar ini memiliki fungsi atau peran bagi siswa dan juga bagi guru sebagai fasilitator. Di mana fungsinya pada bagi guru adalah yang pertama adalah memberikan efisiensi dalam proses pembelajaran, di mana guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran. Yang kedua adalah mengurangi beban guru dalam menyiapkan proses pembelajaran. Lalu fungsinya bagi siswa adalah meningkatkan produktivitas siswa, di mana siswa akan dituntut lebih aktif dalam menggali informasi melalui berbagai sumber belajar yang mereka butuhkan. Jadi di sini juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang dimaksud lebih individual di sini adalah di mana dalam proses pembelajaran itu mengurangi fungsi guru dalam mengontrol proses pembelajaran, di mana di sini siswa diberikan kebebasan untuk lebih aktif dan lebih dapat mengeksplor pemahamannya dengan berbagai sumber belajar yang dipilih. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap proses pembelajaran, juga dapat lebih memantapkan proses pembelajaran itu sendiri. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai jenis sumber belajar. Di antaranya itu belajar melalui buku teks, melalui narasumber. Nah, di mana dalam proses pembelajaran tentu diperlukan perancangan. Jadi guru dapat merancang program-program pembelajaran yang lebih sistematis melalui sumber belajar. Selain itu juga sumber belajar sendiri berfungsi sebagai penyedia materi yang dijadikan acuan oleh peserta didik, di mana sumber belajar ini bersifat relevan dan dapat membantu serta memantapkan proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengeksplor pemahamannya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu siswa dapat lebih aktif dalam menggali informasi. Fungsi lain dari sumber belajar yaitu adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Jadi terdapat salah satu jenis sumber belajar yaitu dengan menggunakan narasumber, di mana di sini tentu akan melatih kemampuan berbahasa anak, terutamanya dalam berkomunikasi. Jadi di sini juga tidak hanya sebagai sumber belajar, tetapi juga memiliki manfaat dan fungsi untuk melatih gaya berkomunikasi anak. Lalu untuk fungsi lainnya yaitu untuk mengembangkan keterampilan memproses perolehan, di mana yang dimaksudkan adalah ketika anak membaca atau mencari sumber belajar serta menerapkannya, anak akan memperoleh data dan informasi, di mana pada kesempatan inilah terjadi proses pengembangan keterampilan anak dalam memproses atau mengolah data yang telah ditemukan dari sumber belajar itu sendiri. Jadi disinilah kemampuan anak akan dikembangkan dalam Baik, selanjutnya terdapat fungsi lain dari sumber belajar yaitu dapat mempererat hubungan antara siswa dengan lingkungan. Mengapa demikian? Dari banyaknya sumber belajar, hal ini tentu akan berpengaruh pada hubungan antar siswa, juga hubungan siswa dengan lingkungan itu sendiri. Misalkan dalam proses pembelajaran yang dibuat secara berkelompok, siswa dituntut untuk dapat menemukan sumber belajar, di mana siswa akan berkolaborasi dan tentu akan mengeratkan hubungan antar siswa. Lalu bagaimana hubungan siswa dengan lingkungan? Nah, misalkan dalam sumber belajar diminta untuk mencari narasumber, siswa akan turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat di lingkungan sekitar, juga menjalin komunikasi, sehingga tentu saja akan dapat memupuk atau mempererat hubungan antara siswa juga dengan lingkungan. Itulah fungsi dari sumber belajar. Lalu selanjutnya adalah dapat mengembangkan pengalaman dan pemahaman belajar siswa, di mana di sini sumber belajar itu memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk terjun langsung ke lapangan, memperoleh pengalaman secara langsung, yang tentu saja fungsi sumber belajar ini akan membuat proses pembelajaran lebih bermakna, karena akan terdapat banyak hal yang dijumpai oleh siswa selama terjun ke lapangan dan memperoleh data dari sumber-sumber belajar yang ada melalui berbagai jenis atau cara-cara penerapan sumber belajar itu sendiri. Nah, sekian untuk fungsi sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Terdapat banyak sekali fungsi dari sumber belajar. Ini adalah sebagian kecil yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian, sumber belajar ini sangat penting untuk dikuasai dan diterapkan dalam proses pembelajaran.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.